Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati para jemaah Masjid Al-Khairat rahimakumullah. Baiklah, sebelum kita mulai seperti biasa kita kirim Fatihah kepada guru-guru kita, kepada Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, juga kepada pengarang kitab Al-Ham Al-Habib Asy-Syafi'i Al-Hakam, juga kepada Habib Abdullah Syadri, Bisa Syadri yang biasa Harun, Habib Anis bin Abu Al-Handwan, Habib Amin bin Musa Al-Handwan, dan kepada para habaib, para ulama, para keluarga kita, al-hadiniyah wa kulliyaniyah salihah wa hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul ghusli. Adabul ghusli artinya tata krama atau adab-adab sopan santun dalam mandi. Nah, jadi mandi, ya, mandi besar khususnya itu ada adabnya, ada akhlaknya, ada tata cara. Fa idza asabat janabatun, jika kita junub, minih tilamin dari mimpi basah. Jadi junub tuh bisa jadi mimpi basah. Mimpi basah maksudnya mimpi sampai keluar air mani. Kita mimpi berhubungan dengan perempuan atau ibu dengan laki-laki. Dalam mimpi keluar air mani. Lalu ketika bangun rupanya basah, memang betul-betul keluar, maka itu wajib mandi besar. Tapi kalau kita mimpi keluar air mani, ketika kita bangun rupanya kering hanya dalam mimpinya, berarti tidak wajib mandi besar. Atau ketika hampir keluar, bapak-bapak ya, ketika hampir keluar air mani, bapak mimpi, hampir keluar, bapak pegang, bapak kemaluan bapak dipegang, ditahan, tidak jadi keluar, tidak wajib mandi besar. Jadi yang wajib mandi besar junub yang pertama mimpi sampai keluar mani, ketika bangun memang betul basah keluar mani, maka itu wajib mandi besar. Juga junub sebab yang kedua Awiqain berhubungan suami istri. Nah, kalau berhubungan suami istri keluar atau tidak keluar air mani, maka wajib mandi besar. Walau tidak keluar, selama ya kalau dalam kitab Safinah, yang penting hasyafahnya laki-laki, hasyafah nikmat. Kalau bahasa gampangnya, jadi bapak punya kemaluan laki-laki itu hasyafah. Apa bahasa gampangnya? Helm kemaluan. Tidak harus, mohon maaf, ini pelajaran fikih harus jelas. Ya kalau tidak jelas payah. Walaupun mohon maaf ya, walaupun tidak masuk semua, hanya masuk helmnya ya. Helm itu kan ada batas cincin gitu kan. Dia masuk helmnya ya. Tidak masuk semua, masuk helm sebentar lalu dicabut. Ini udah wajib mandi besar, walaupun tidak keluar air mani. Jadi walaupun tidak keluar air mani, bapak-bapak ibu, bapak-bapak mohon maaf, bapak-bapak tengah berhubungan dengan istri, baru masuk helm, tiba-tiba assalamualaikum, ada tamu, tak jadi, bapak sambut tamu. Saking lamanya aku sampai azan subuh, bapak sebelum azan wajib mandi besar, walaupun tidak keluar air mani. Jadi kalau kita junub, baik itu mimpi sampai keluar air mani atau berhubungan suami istri, yang pertama apa? Milih ina'a ilal mughtasal, maka bawalah air, ya wadah ember ke tempat mandi. Ya, maksudnya ini kalau kita tak punya bak mandi, bak siapkan, maksudnya siapkan air. Kalau di rumah kita kan udah ada WC, kamar mandi, jeding ya, bak air. Wasil yadaika wa thalasan. Sebelum tangan kita masuk ke air, basuh dulu tangan kita. Tangan kanan dibasuh, tangan kiri dibasuh 3 kali. Kenapa disunnahkan basuh? Adabnya, kenapa? Karena tadi malam kita tidak tahu. Tadi malam tangan kita tidur ini ada di mana? Terutama santri. Biasa penyakit santri ini, Pak. Umumnya santri itu gatal-gatal. Makanya bapak yang punya anaknya mondok. Saya di pesantren ini berapa santri berhenti mondok karena gara-gara kena gatal-gatal. Jadi orang tua diberhentikan mondok. Ngapa Pak? Anak saya mau seumur hidup tidak pernah kena gatal-gatal, malah di mondok kena gatal-gatal. Makanya saya mau berhentikan Ustaz. Ya, saya tahan udah biasa Bu, anak mondok gatal-gatal biasa. Saya mondok di dalam
Dalwa itu pondok mahal, ya pondok elit mahal. Air yang dipakai mandi oleh santri Dalwa itu airnya bisa diminum, air gunung, air aqua. Kena gatal-gatal Dalwa. Saya pondok di Yaman, Arab. Di Yaman, Arab pondoknya orang kalau tak berdua tak kuat pondok sana. Kena gatal-gatal. Apa al-jihad? Ya, saya beritahu, cuma orang tuanya tidak mau, ya udah diberhentikan tidak apa. Jadi bapak yang punya anak mondok kena gagal-gagal, jangan terkejut pak, jangan terkejut. Memang itulah, ya. Walaupun itu anak orang kaya nih, karena orang tuanya betul-betul ngambilnya. Contoh dari luar, pondok mewah, elit, tidurnya pakai AC, kamarnya AC, ranjang, ya makannya enak-enak. Apalagi mandinya air gunung, tapi banyak kena gatal-gatal. Heran saya, mungkin itu oleh Allah dites. Sabar enggak anaknya, sabar enggak orang tuanya. Tapi hebatnya ini gatal-gatal hanya terkenanya tuh anak baru ya, anak baru. Yang di bawah setahun biasanya gatal-gatal. Yang udah di atas 3 tahun, walaupun tak mandi 10 hari, enggak ada gatal-gatal kena. Takut. Kalau udah jaya bapaknya dia lihat, rata-rata yang kena gatal-gatal santri baru. Coba santri yang lama-lama, enggak ada yang kena gatal-gatal. Ya udah kebal. Ya. Jadi karena kita dari malam nggak tahu, saya bisa kontrol santri. Itu santri udah tidur malam, kontrol. Kadang ke kamar, kadang pakai CCTV. Nonton pakai CCTV itu santri tidak ada kerja tuh begini om. Istilah santri main gitar ini. Galuh. Karena makanya kita disunahkan ketika mau mandi atau wudhu ngambil sembahyang, jangan celupkan dulu tangan kita ke bak air. Nggak usah. Sunnahnya ngambil air pakai kaki, basuh dulu tangan kanan 3 kali, tangan kiri 3 kali, baru boleh masukkan. Kenapa? Karena kita tidak tahu tadi malam tangan kita ada di mana. Apa bergaruh sini, apa bergaruh belakang, apa bergaruh ketiak. Nah, Nabi ini mengajarkan kita hidup bersih, biar tak jorok. Makanya an-nadhafatu minal iman, kebersihan itu sebagian dari iman. Terus wa'azil ma'ala badanik, dan hilangkan apa-apa yang ada di badan kita, min qadarin, dari kotoran, hilangkan biar air masuk. Mungkin bapak baru ngecek, setelah ngecek, malam bapak namanya berhubungan dengan istrinya. Setelah berhubungan bapak ngecek bapak mandi. Ya, enggak lihat di sisa cek. Di sini enggak lihat sisa cek. Bapak mandi besar. Setelah mandi besar bapak sholat Allahu Akbar. Ketika duduk begini, rupanya ada sisa cek. Di sini ada sisa cek. Enggak sah sholatnya. Bapak enggak perlu mandi besar lagi. Cukup hilangkan beri air. Yang ini dia siram. Cukup ini siram, selesai. Makanya ada teknik. Ini fulus. Siapa masalahnya? Dari bukan semua. Makanya untuk pengantin baru ini kan biasanya malu. Di sini ada pengantin baru. Nggak, yang ada pengantin buruk semua ya, kayak saya pengantin buruk semua. Nggak, mau untuk pengantin baru, anak kita pengantin baru, ajarkan. Kadang-kadang kita pengantin baru malu dia, akhirnya kalau ketawa rambut basah, pagi-pagi keluar rambut basah, kan dia lolo. Gitu ya. Ada tekniknya pak, ada teknik yang biasa dilakukan oleh pengantin baru yang santri. Caranya biar orang tak tahu. Biasa santri pak, ada tekniknya. Ketika setelah berhubungan dengan suami istri, sebelumnya mereka siapkan ember atau obat dalam kamar kosong atau ember kosong. Siapkan air aqua botol besar, siapkan 2 putih. Setelah berhubungan dengan istrinya, dengan suami, tinggal mandi kepala aja basah. Niat nawaitul husla dengan hadasil akbari fatul lihat kepala aja, rambut dengan kepala dibasahkan. Udah itu tidur. Ya, nanti subuh tahu sama dia ada kepala kan udah sisa dari leher ke bawah. Jadi mertua tak tahu udah hamil ya tak tahu. Bila dia buat anak basah tak pernah basah,
Itu cara-cara yang santri. Enggak apa boleh. Nah, bapak dibasuh kepalanya dulu. Nah, udah kering, baru nanti dapat 3 jam bapak dari leher ke sini dibasuh. Enggak apa boleh. Ya. Terus, jadi jangan lupa sebelum mandi besar dihilangkan kotoran-kotoran. Termasuk juga tak jerah tai kuku. Ini tak jerah tai. Biasa kalau menyiar kuku, pada sikit itu dibuang. Ini memang dah haram. Miara kuku dah haram, tapi hukumnya makruh. Artinya makruh, Nabi Muhammad tak suka. Kadang-kadang ada orang panjang begini kuku. Panjang. Gimana dia nak cebok? Ya, panjang. Nak makan kan Pak ya. Harus pakai sendok pun nyiksa diri sendiri. Nah, sunnah potong kuku Pak, mau potong kuku. Terus, watawadha kama sabaq wudu akli shalah. Sebelum mandi besar disunahkan wudu dulu. Seperti wudu biasa, kayak wudu salat. Nawaitul wudu al-rabbil hadatsil asghar wa qalil muka, tangan, rambut, kuping. Wa akhir wasla rijlek kai la yudi alma. Kaki kan kita wudu kan muka, habis muka tangan, rambut, kuping sunnah. Kaki jangan dulu. Sampai kuping stop, kaki jangan. Ngapur kaki jangan, biar tak boros air. Lo ngapur kaki disiram, nanti berbarengan dengan mandi besar. Jadi ketika kita nyiram mandi besar, kaki kan basah. Kalau kita siram dulu kaki wudu kan, udah terbuang deh, paling sedikit 2 cacing, 3 cacing habis. Jadi untuk menghemat, jangan wudunya muka, tangan, rambut, kuping, kaki jangan dulu. Setelah itu kaki jangan ya. Baru setelah itu fa'idha faragta minal wudu, jika selesai wudu ya sampai muka, tangan, rambut, kuping, kaki jangan, baru fasuk bil ma'al rusin salasa. Baru ngambil air, tuangkan air dari atas. Ketika air jatuh, di mana pun air jatuh, di rambut sini, barengan dengan hati berniat. Air jatuh, hati langsung ngomong, nawaitul ghusla li rabbil hadatsil akbari fardhon lillahi ta'ala. Pakai bahasa Melayu boleh. Niat saya mandi besar. Ya, niat saya mandi menghilangkan hadas besar fardu karena Allah. Kalau bahasa Maduranya, niat kaulah mandi ngelang aki adus raja fardu karena Allah Ta'ala sambil disiram. Siram semua sampailah kaki. Nanti tak usah disiram lagi kaki, udah cukup. Kaki yang tadi wudu dan disiram, ketika disiram mandi besar itu cukup. Cukup untuk gantinya yang disiram dengan wudu, cukup dengan siraman air mandi untuk disiram ketika mandi besar tersebut. Wa tanawib raf'al hadas, sambil berniat. Jadi ketika air jatuh, mandi besar jatuh ke kepala, langsung hati barengan. Nawaitul ghusla, niat saya mandi besar. Terus, tsumma ala syakkikal aiman, salasa. Jadi disiramkan bagian atas 3 kali, 1, 2, 3 ini sunnah. Ngambil lagi bagian kanan, bahu kanan siram, 1, 2, 3. Tsumma alal aisar salatan, ngambil lagi bagian kiri yang tata krama ya, adab-adab atau sunnah-sunnah mandi besar. Ambil kiri itu 2, 3. Wadlub ma'akbal min badanik, gosok-gosok badan bagian depan wa ma'akbar, gosok depan gosok. Karena kalau ngilangkan tadi kotoran-kotoran gosok, di belakang gosok, semuanya digosok. Ini kalau mandi besar ya, jangan sampai ada yang sisa. Termasuk tip X. Ada lagi yang paling bahaya nih, lem besi, lem gila. Tahu kan lem gila? Lem gila tuh Pak. Bapak mau ngilangkan pakai bensin, saya ini udah pengalaman. Pak, saya pernah kena lem gila sini. Pakai bensin tak bisa, pakai spiritus, alkohol, tak hilang. Akhirnya saya ngambil silet, saya pelan-pelan begini, buang lem. Akhirnya saya coba-coba buka di YouTube cara menghilangkan lem gila, lem besi yang melekat di tangan. Rupanya gampang, pakai garam. Jadi bapak kalau kena lem tangannya, bapak ambil piring, beri garam 1 sendok, beri air sedikit basahan, ambil garam, bapak simpan, bapak gosok lagi ya, lepas tuh lem gila. Oh, kan saya repot-repot pakai bensin, spiritus macam-macam, pakai garam rupanya. Akhirnya sampai sekarang saya sering nanya ke Ustadz YouTube.
Kalau untuk urusan dunia nanya Ustaz YouTube. Kemarin istri saya nanya, Pak, pandai nggak buat apam pinang? Kata dia. Dia nanya saya, suruh nanya ke Pak Yadi buat apam pinang. Penanya Pak Yadi malu, tanya ke Ustaz YouTube. Sebut saya itu, ya apam pinang keluar semua. Tak repot sekarang gitu. Terus nanti kalau kita nanya Pak Yadi dikira nanti Mas Toto nanyain aku nih kata dia, ya atau aku beritahu gitu. Apa ya? Kalau urusan agama Pak, ada orang nanya masalah agama, kita tahu, wajib kita beritahu. Enggak beritahu dosa. Kayak Bapak nanya Mas, hukumnya ini apa Mas? Wajib saya beritahu. Kalau saya tidak beritahu dosa. Kalau masalah agama. Tapi kalau masalah dunia, enggak wajib beritahu Pak. Enggak dosa. Umpamanya Bapak buka usaha, anggaplah Pak Yadi lah atau Bang Lopai. Ya, Bang Lopai atau Pak Haji Muniri nasi goreng. Lalu Bapak nanya, "Gi, beritahulah aku resep nasi goreng tadi, aku ni nak buka." Enggak wajib dia beritahu, enggak dosa. Enggak dosa. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan, "Enggak usah beritahu." Memang rezeki Allah yang ngatur, rezeki Allah yang ngatur. Cuma kan kalau kita beritahu ujung-ujungnya kita begini jadi nanti dia buka cabang. Buka di samping aku, udah gitu kan. Jadi tidak wajib beritahu kabar. Urusan dunia tak wajib, tidak dosa. Tapi kalau agama, akhirat, ilmu wajib diberitahu. Terus, wa qallil sya'ra rasik wa lihiyatik, dan juga kita disunahkan menyelat-nyelati atau menyisir rambut dengan jenggot sambil siram sambil begini Bapak Ibu ya. Nah, sambil begini. Terutama yang rambutnya panjang, terutama ibu-ibu tuh sambil begini. Ngapa? Karena air wajib masuk ke dalam ya daging-daging ini, kulit-kulit itu wajib. Jadi andai kan punya pakai yang rambut keriting, udah keriting kecil dia. Biasa orang mana di Afrika. Nah, itu kan itu wajib begini. Nah, wajib dibasahkan. Ini masalah keriting ini dulu saya pernah lama ya ada santri orang tuanya datang ke pondok, jadi anaknya dipotong rambutnya dibawa ke pondok dengan anaknya, rambutnya satu plastik. Nih Mas, anak saya tengah tidur diberi lem rambutnya, itu rambut tuh melekat-lekat Bapak Ibu ya, apa bercampur-campur, payah lah mau digini-gini kan payah, kayak rambut nyonya. Katanya diberi santri lem tengah tidur. Tapi saya periksa. Manggil saya nih nguna diperiksa. Enggak ada lem. Diusut-usut rupanya anaknya rambutnya apa panjang tak pernah mandi. Tak mau mandi, malas mandi. Akhirnya berkumpul tuh rambutnya, berkumpul. Udah kecil. Nah, jadi wajib Bu, Ibu hati-hati Bu, rambutnya Bu kalau mandi besar harus diginikan Bu ya. Nah, diginikan. Wajib masuk air semua Bu. Satunya tak masuk air, tidak sah mandi besarnya. Tidak sah mandi besarnya, tidak sah sholatnya. Jadi ada cerita di Hadramut di Yaman, ada seorang wali meninggal dunia. Ketika wali meninggal dunia, akhirnya dimandikan. Yang mandikan sama-sama wali Pak. Mandi. Setelah mandi, udah basah semua dah. Ketika nak keluar, mayat yang wali ini, ya, ketika si orang yang mandikan mau keluar, dipegang kena mayat. Dipegang. Tunggu lu. Nah, kau sini belum basah kata dia. Ada rambut aku belum basah, wali Pak. Tak lari Pak, dibasuh lagi. Kalau gitu Pak. Habis mandi ditarik, saya pun lari enggak. Ini yang mandikan wali ya. Terus wali yakin jenggot. Nah, kalau jenggot panjang begini kan juga biar air masuk. Wa usilil ma ila ma'atifil badan, dan wajib air itu sampai ke lipatan badan. Terutama yang gendut, mohon maaf yang gendut. Biasa orang yang gendut ini tidak ada gendut sekali nih, gendut biasa. Orang kemarin baru meninggal itu 350 kilo beratnya. Gendut sekali. Ini leher ini, daging lehernya sampai berlipat-lipat. Ini kalau dia mandi besar, wajib diginikan daging ini. Perutnya juga berlipat-lipat, wajib diangkat perutnya. Pokok semua lipatan, termasuk nih ketiak harus kena. Yang sering Bapak Ibu tanpa sadar, kalau kita mandi berdiri, itu mandi berdiri tidak masuk air. Kita kan mandi berdiri beda. Air tak masuk di mana? Di selah, mohon maaf, selah pantat. Ini hanya masuk di bokong.
Ya, apalagi yang agak besar bodinya, itu kan ketutup ini, air tak masuk. Caranya ngambil air begini, siram. Atau lebih awal jongkok, siram. Ini wajib kena. Kalau dalam lubang pantat enggak wajib, dalam lubangnya. Yang wajib di luar-luar tuh, yang model bergerigi-gerigi itu. Tahu kan? Nah, itu wajib kena. Kalau saya bilang santri itu yang bergerigi-gerigi di pinggirnya itu namanya bunga matahari yang sedang cemberut. Merangkul. Makanya tak usah sombong. Bapak ibu yang ganteng, bapak-bapak ganteng, ibu-ibu cantik jangan sombong. Kata ulama, jangan kau sombong. Kalau ibu sombong mentang-mentang cantik, mentang-mentang ganteng sombong, nanti balik rumah ambil HP, foto muka depan, krek, nonggeng foto bagian belakang. Lalu bandingkan tampak depan, tampak belakang. Maka tak usah sombong. Ya, nah, itu wajib kena ya, sela-sela. Termasuk juga Pak, mohon maaf laki-laki. Bapak ini kan kadang-kadang orang laki-laki walaupun udah dikhitan dari sunat, kadang-kadang kan yang ada masih agak tergulung-gulung sedikit, yang masih kulit agak maju sedikit, itu wajib begini kan Pak? Siram. Karena air tidak kena di bawah. Jadi begini kan, siram, biar kena air semua. Semua intinya semua lipatan-lipatan yang ada di badan wajib kena air. Terus, wa mana bintis sya'ri ma khafa minhu wa ma kathub. Juga semua bulu-bulu, bukan cuma rambut, bukan cuma jenggot. Umpama badannya berbulu banyak, banyak bulunya. Ini semua wajib kena air. Pahanya bulunya banyak, lebih banyak dari jenggot saya. Ada ulama di daerah Jawa Barat kalau nggak salah. Ada kiai, masya Allah beliau ini banyak orang minta doa beliau ya. Ini bulu semua. Coba bapak ibu lihat di YouTube, tanya lagi usah di YouTube lagi ya. Di YouTube banyak begini, berbulu semua beliau. Tak tahu kiai siapa namanya, itu masuk wali itu ya. Ini mandi besarnya wajib, semuanya wajib masuk air, wajib kena air. Terus wahdar antamussa zakarok ba'dal wudu, hati-hati, jangan ketika mandi besar nyentuh kemaluan lagi. Nanti kalau nyentuh kemaluan lagi, batal wudunya, harus wudu lagi. Tadi kan kita wudu kan? Sebelum mandi besar kan tadi kita wudu. Muka, tangan, rambut, kuping, kaki kan tak ada. Kaki nanti ketika kita siram mandi besar kan kaki secara otomatis kena, udah cukup dah. Setelah itu ketika kita gosok-gosok kemaluan, jangan sampai pegang kemaluan kita pakai tangan. Ngapa? Nanti batal lagi wudu kita, batal wudu. Habis mandi harus wudu lagi. Jadi anda kan mau gosok, boleh gosok ya pakai plastik atau pakai apalah alas yang tidak langsung nyentuh kemaluan kita. Makanya kenapa Sayyidina Ali, kenapa kalau Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman itu kan radhiyallahu an, kena Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kok beda Pak? Karena Sayyidina Ali itu sama radhiyallahu an, cuma ada tambahan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Semoga Allah memuliakan wajah Sayyidina Ali. Kenapa? Mulai dari lahir sampai meninggal dunia, Sayyidina Ali tidak pernah melihat kemaluannya sendiri, apalagi kemaluan orang lain. Kemaluan sendiri tak pernah lihat, dari bayi sampai meninggal. Kita paling sedikit kemaluan kita lah, jangan dilihat kemaluan orang lain jangan dilihat. Tapi gimana Mas? Ini pelajaran fikih aja ya fikih ya. Ini kita balik bab fikih. Kalau di kitab ini tidak ada, yang ada di kitab Fathul Mu'in, Baijuri. Gimana hukumnya suami memandang kemaluan istri atau istri memandang kemaluan suami? Boleh tak? Boleh. Haram? Enggak, hukumnya makruh. Diperbolehkan. Cuma makruh artinya tak bagus. Tak bagus. Kalau begini Mas, kenapa oleh ulama ada sebagian ulama memperbolehkan? Biar suaminya enggak melihat punya orang lain, biar puas dengan istrinya. Kalau dilarang-larang semua, akhirnya pengen ngelihatlah punya orang lain. Begitu maksudnya. Kalau begini Mas, ini agak ekstrim lagi ini. Ini di kitab Fathul Mu'in ada. Boleh enggak ibu-ibu karaoke Mas? Paham Bu? Karaokean punya suami boleh. Ada dalam kitab Fathul Mu'in, ada ulama boleh kan. Sebaliknya, suami juga boleh punya istri. Ini ilmu fikih Pak. Kenapa sampai ada ulama boleh kan begitu? Biar suaminya puas. Kalau udah puas dengan istri, dia tidak akan mencoba ke orang lain. Tapi andai kan ini tak boleh, ini tak boleh, ini tak boleh, akhirnya suami sumpah, jajanlah dia keluar. Cuma lebih afdol kalau betul-betul kita ikut Nabi Muhammad tidak pernah melakukan itu. Tidak pernah ngelihat kemaluan istrinya, tidak pernah, apalagi sampai karaoke begitu, tidak pernah.
Tapi andaikan Bapak ingin mengikuti ulama, memang ada ulama yang boleh kan enggak dosa. Ya, jadi itulah apa kata Nabi? Ihtilafu ummati rahmatun. Perbedaan ulama itu adalah rahmat bagi umat. Rahmat. Itulah gunanya ada ulama beda pendapat gitu ya. Cuma lebih bagus jangan. Ini saya hanya nyampaikan yang ulama boleh kan. Ya, di kitab ini tidak ada. Di kitab ini tidak ada. Ada kitab lebih besar lagi. Namanya kitab Fathul Mu'in. Lebih besar lagi. Ada lagi kitabnya segini, I'anatul Thalibin. Ya. Jadi kitab tambah besar, Bapak ya, Ibu, tambah besar. Kita tambah belajar fikih tambah besar kitabnya, itu tambah enak. Tambah enak. Nah, kalau kitabnya kecil, itu agak berat kayaknya. Tapi kalau kitabnya tambah besar, itu tambah luas. Ada ulama boleh kan, ada ulama tak boleh kan. Ini haram, ini enggak. Tambah luas. Nah, cuman kita enggak boleh ikut-ikut dengar, cuma dengar langsung kita ikut, enggak boleh. Kita harus apa? Kalau kita mau ikut, kita harus tahu imam siapa yang boleh kan. Enggak boleh. Oh, saya dengar dari Mas Toto, kata Mas Toto boleh. Tapi saya kan enggak nyebut ulamanya. Kalau kita ingin tahu ulamanya, buka kitabnya di kitab Fathul Mu'in. Oh, imam ini ya yang memperbolehkan gitu. Ini fikih Bapak Ibu ya. Terus, fa'in asabanhu yaduka fa'idal wudu. Kalau udah telanjur, tadi kan usahakan ketika mandi besar jangan gosok kemaluan. Ngapa nanti wudunya batal. Kalau udah telanjur terkena kemaluan kita, maka wudunya batal, harus wudu lagi. Ya, makanya kalau mandi besar usahakan jangan batal wudu. Terus, wal faridu min jumlati dzalika kulli an-niyah. Yang wajib mandi besar di antaranya pertama wajib berniat nawaitul ghusla li rabbil hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala, itu niat mandi besar. Yang kedua, wajib mandi besar wa izalatun najasah, hilangkan najis. Jadi cebok dulu sebelum mandi besar, najisnya hilangkan. Wasti'abul badan bil ghusli, meratakan badan dengan mandi dengan air. Dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya wajib kena air. Enggak boleh satu rambut pun enggak kena air, maka enggak sah mandi besarnya. Wafar ada. Sekarang bab wafardul wudu waslul wajhi. Nah, mungkin ada pertanyaan? Silakan Bapak Ibu sebelum berpindah kitab satunya. Kitab Al-Aham. Ada Pak Dai? Monorengnya lagi pada Yasin bagi apa baru? Jika panggilan itu nama, kemudian kita jelas dulu ya. Tapi bagi kami itu baru. Nah, ini pertanyaan bagus nih. Apa fadilahnya orang baca Yasin? Kalau Yasin tuh bukan cuma untuk orang meninggal dunia, untuk hebatnya Yasin ya, untuk hajat apapun. Bukan cuma orang meninggal. Memang umumnya dibaca orang meninggal. Iqra'u, kata Nabi, iqra'u ala mautakum Yasin. Bacalah orang yang meninggal dari kalian, bacakan Yasin. Nah, kemarin banyak ada orang berdebat depan saya di Kota Baru. Ada orang meninggal, jadi berdebat, akhirnya pergi ke saya. Kata satunya, Mas, ini tidak boleh bacakan Yasin. Nah, belum dimandikan di mayat. Jadi karena mayat belum dimandikan, tak boleh bacakan apa-apa. Kata satunya, tak apa-apa lah. Ya, walaupun belum dimandikan, bacakan Yasin, tak apa-apa. Itu ya, ketika hampir meninggal ya, ketika sakit ya, sakaratul maut dibacakan Yasin. Awas udah meninggal, tidak boleh, walaupun belum mandi. Akhirnya datang berdua ke saya. Saya bilang enggak apa-apa. Boleh. Orang belum mayat itu belum dimandikan atau udah dimandikan, mau bacakan Yasin silakan. Nabi bilang iqra'u ala mautakum Yasin. Bacalah Yasin untuk orang yang udah meninggal. Nabi enggak bilang gini, kalau udah dimandikan bacakan Yasin, kalau belum tak ada. Nabi cuma bilang kalau ada orang meninggal dunia bacakan Yasin. Enggak dijelaskan udah mandi yang belum, enggak ada. Artinya bebas. Mau dia udah dimandikan, belum dimandikan, nak baca Yasin atau langsung khatam Quran, silahkan, boleh-boleh saja. Ya, enggak apa-apa. Ya Bapak Ibu ya, jadi kalau ada orang meninggal dunia belum dimandikan, tak apa bacakan Yasin, khatam Quran, tak apa sampai. Yang enggak boleh itu disolatkan, tak boleh. Kalau disolatkan tunggu lo, mandikan lo, dimandikan kafan, baru solatkan. Tapi mau baca Yasin, baca khatam Quran, belum mandi, mayat belum mandi, silakan saja. Jadi Yasin memang umumnya untuk orang meninggal, tapi juga Yasin ada gaul ulama mengatakan untuk segala hajat. Ini Yasin. Makanya kalau ada acara orang meninggal baca Yasin, orang selamatan umroh baca Yasin. Apalagi Maulid Nabi kadang-kadang minta Yasin. Oh, ini bentar lagi Maulid Nabi, masya Allah nih ya. Kadang-kadang tuan rumah ya Allah banyak yang diminta. Mas Yasin, tahlil, mahlul qiyam, syarakal, bihubbi. 4.
Ya. Lama tempel anak. Enggak apa-apa, sebenarnya kalau paham amplopnya 4. Tidak apa-apa sih, enggak apa-apa. Tapi sebenarnya itu kayak bihubi itu sebenarnya enggak usah dihilangkan tuh ya. Walaupun baca serakal, baca lah bihubi kan sebentar lah, ngebut paling 10 menit. Ngapa kayak di Hadramut di Yaman? Di Yaman. Ini di Yaman Masya Allah, sampai sekarang di Yaman maulid Nabi itu baca bersenji, baca bersenji, baca diba, saraful anam. Maulid Habsyi itu dibaca paling malam Jumat. Tapi kalau acara besar yang ratusan ribu orang datang di Masjid Jami ini masjid terbesar di Tarim. Kalau ada maulid itu yang datang 100.000 orang. Yang dibaca maulid apa? Maulid diba. Kata orang zaman dulu tibaan. Maulid diba yang dibaca, bukan dibaca maulid Habsyi. Saya tanya ke guru-guru saya, Beb, ngapa pula di sini masih baca diba? Di Indonesia diba udah hilang, anggaplah hilang kan? Nggak ada cara baca diba, ada jarang, sangat jarang, anggaplah hilanglah diba. Ngapa di sini masih baca diba? Kok nggak baca maulid Habsyi? Padahal acara besar. Apa kata guru-guru saya bilang? Jangan gara-gara ada maulid baru lalu kita meninggalkan maulid lama. Gimana perasaan yang ngarang maulid lama tuh? Yang dari dulu kita pakai maulid dia tiba-tiba tidak dipakai lagi gara-gara maulid baru. Gimana perasaannya? Kan? Dan adanya maulid baru disebabkan maulid lama. Berkah dari maulid lama akhirnya muncullah sekarang banyak orang buat maulid baru mau pengarang-arang dulu. Makanya di Yaman untuk menghormati sesepuh zaman dulu di Yaman sampai sekarang dah. Nah, cuma di kita ini, padahal dulu kita kan biasa baca diba. Kalau maulid kan baca bihubi kan. Gara-gara akhir maulid Habsyi bagus. Cuma jangan ada maulid Habsyi tetap, tapi jangan yang lama ini dibuang. Nah, makanya nanti Bapak Ibu takut saya lupa. Saya ini kan ikut permintaan tuan rumah. Kita ini kan tamu, kata ulama, al-dhaif kal mayyit, tamu itu kayak mayat. Mayat tak bisa apa, dilempar ke baret pun mayat diam. Kayak saya kan ke rumah Bapak Ibu tamu. Tak mungkin saya mau ngatur, Pak ini tak enak. Bapak lah bilang, Mas, aduh Mas, maulid Habsyi, udah itu baru dihubi Mas. Itu kalau di Pedera, kampung mertua saya, lebih ekstrim lagi Pak. Walaupun baca maulid Habsyi, tak baca bihubi, tak sah. Ulang lagi. Ulang. Ini tempat mertua saya ini, tak sah. Mbak baca maulid Habsyi, udah doa nih, Al-Fatihah. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi. Siap-siap makan, datang tuan rumahnya. Anu Kiai, belum baca bihubi Kiai. Aduh, udah tangan basuh. Ini beneran nih. Orang awam, ada saya ngerti orang kampung yang awam. Anu Pak Haji, kenapa pula masih baca bihubi? Ini udah lengkap dah nih, ada serakal. Bihubi kan tak pakai berdiri. Dari dulu Kiai, dari saya belum lahir udah baca ini kata dia. Ini kan baru kata dia. Oh, Masya Allah. Nah, jadi nanti ya kita balikan tradisi zaman dulu Pak ya. Bapak ingatkan saya Mas, Habsyi serakal terakhir dihubi Mas. Dihubi sebentar lah 10 menit. Ya. Baik, ada lagi. Terus untuk waqi'ah. Waqi'ah itu dilindungi dari siksa kubur. Ya, siksa kubur. Termasuk tabarok itu termasuk di senari rezeki juga. Tabarok, ya. Dah, baik, ada lagi. Bang Juli, nanti Bang Rahman Sur. Nah ini pertanyaan bagus tadi. Ini Masya Allahnya orang zaman dulu, ibu-ibu zaman dulu ya. Sehingga Bapak mungkin pernah ketemu. Biasa kalau di kedebung pisang, dulu kan banyak pisang sini nih. Pernah tak Bapak ketemu rambut? Diselit-selit kedebung pisang kan dulu kan ada rambut. Itu orang zaman dulu yang datang bulan. Ketika mereka cari kutu, itu rambut disimpan di batang pisang. Ngapa? Nanti ketika dia sudah suci, kan banyak hujan. Itu kena siram hujan, mandi sendiri maksudnya. Orang zaman dulu. Surah Juli bertanya, gimana umpama ada rambut terjatuh-jatuh, apakah rambut wajib mandi? Enggak. Rambut enggak wajib mandi. Kenapa? Itu karena hanya tambahan saja. Kecuali kalau tangannya putus. Bapak gini, berhubungan dengan suami istri. Ingat enggak ada video viral kena istrinya disiramkan bensin di Kota Baru? Ada kan? Ada suami itu Pak Trai. Jadi enggak tahu sebabnya sampai sekarang saya tak tahu. Tengah tidur kena istrinya disiram pakai bensin.
disiram pakai bensin, dibakar, habis angus semua. Masih ada sih videonya, angus. Ya, itu. Ada video baru saya dapat baru tadi sore. Ini video lucu. Suaminya tidur pakai selimut. Ya, emang kurang sih istrinya buat video ya. Suaminya tidur pakai selimut. Judulnya gini, gara-gara uang belanja kurang. Judulnya. Suaminya tidur pakai selimut, karena istrinya ditutup pakai bantal. Gini ya. Rupanya salah tutup, yang ditutup kaki. Suami buka selimut, kepalanya salah. Rupanya diginikan kakinya, bukan kepalanya. Ini macam-macam. Andai kan setelah berhubungan dengan istrinya, umpama ya, pas kurang istrinya dipotong tangan, pak, kodong tangannya. Ini kan junub gitu kan, belum mandi besar. Mandi besar ini juga wajib disiram. Tapi kalau yang tadi rambut tidak wajib. Tapi ada juga sebagian ulama mengatakan, kalau datang bulan, ibu-ibu datang bulan, kumpulkan rambutnya semampu ibu lah. Semampu yang hilang, yang mampu kumpulkan. Nanti ketika mandi besar, sama-sama siram. Ini ada ulama juga yang katakan itu. Tapi mayoritas ulama mengatakan enggak, biarkan rambut itu, enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa kalau rambut ya. Kecuali badan utuh. Rambut kan hanya istilahnya apa? Tambahan lah. Akan jadi panjang-panjang gitu. Baik, Bang Rahman. Silakan. Oh iya. Bahwa kalau kita punya wudhu, menurut Imam Syafi'i kalau kita kentut batal. Tapi kalau kita mengeluarkan gas dari mulut tidak batal. Tapi kalau Imam Ghazali mengatakan bahwa kalau kentut itu tidak batal. Tapi kalau mengeluarkan gas dari mulut batal. Betul. Memang kalau mazhab Syafi'i Bapak Ibu ya, mazhab Syafi'i, mazhab kita ini kan semuanya Indonesia mazhab Syafi'i mayoritas. Kalau kita kentut, batal wudu kan? Kentut batal. Tapi kalau begini, enggak batal. Tapi ada mazhab lain, bukan mazhab Imam Ghazali bukan. Imam bukan Bang? Maliki. Imam Ghazali sama dengan mazhab Syafi'i. Ini Imam Ghazali, ini mazhab Syafi'i. Imam Maliki mengatakan kalau kentut tak batal. Tapi kalau begini, batal. Kita tidak boleh ikut, itu mazhab Syafi'i. Jadi yang paling enak, makanya paling banyak mayoritas di Indonesia yang ikut adalah mazhab Syafi'i. Kenapa? Mazhab Syafi'i tidak terlalu berat, tidak terlalu ringan, di tengah-tengah sedang. Kata mazhab lain, contoh. Sholat witir, kita mazhab Syafi'i hukumnya apa sholat witir? Sunnah. Kalau mazhab lain, mazhab Imam Hanafi, sholat witir hukumnya wajib. Kalau tidak sholat witir, dosa dan wajib diqodha. Kalau kita mau ikut ini, sakit tak? Harus bangun malam, wajib. Tak bangun malam, tak sholat witir, dosa, wajib diqodha gitu. Memang di satu sisi ada gampang. Contoh lagi, mazhab kita mazhab Syafi'i nyentuh anjing, tangan kita basah, anjing basah nih, nyentuh anjing, najis tak? Najis apa namanya? Najis mughalladzah, najis berat kan? Ini mazhab Syafi'i. Mazhab Maliki enggak. Mazhab Maliki nyentuh anjing enggak apa-apa. Kecuali tahi anjing dengan kencing anjing. Kalau nyentuh anjing bulunya walaupun basah enggak apa-apa. Juga contoh lagi mazhab Syafi'i kita nih, wajib kalau kawin harus ada saksi, harus ada wali. Yaitu orang tua yang dari perempuan, bapaknya. Kalau tidak ada bapak, kakek dan saksi. Kalau mazhab Malik, kalau tidak salah mazhab Malik enggak wajib wali, wajib saksi ada dua. Enggak ada orang tuanya tak apa-apa. Cuma wajib saksi dua. Kalau enggak mazhab Hanafi, kebalikannya. Enggak wajib saksi, tapi wajib ada wali, wajib ada orang tua. Kita Imam Syafi'i wajib semua. Wajib ada wali, orang tua, dan wajib dua saksi. Dan memang mereka ini beda pendapat. Apa gunanya? Tadi kata Nabi, ada hadis Nabi, ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan antar umatku para ulama adalah rahmat bagi kita semua nih. Bapak kita contoh di Indonesia, kita bapak ibu, bapak nyentuh istrinya, batal tak wudunya Pak? Batal. Tapi kalau bapak masih ikut mazhab Syafi'i di Mekah, sakit Pak. Karena kalau bapak tawaf, bapak ikut mazhab Syafi'i sulit. Karena ketika kita jalan, kaki kita nabrak kaki perempuan tak pakai kaos kaki. Ya, perempuan mazhab negara lain itu kan tak pakai kaos kaki. Kalau kita Indonesia wajib pakai kaos kaki, mazhab Syafi'i.
nyentuh kaki batal. Saya pernah. Saya kemarin ketika manasik, adik insya Allah ikut saya di Bang Rahman dengan istrinya Pak Marnaji. Beliau dengan istri insya Allah doakan mudah-mudahan selalu sehat panjang umur ya. Tanggal 31 Agustus 2 minggu lagi. Dan yang lain mudah-mudahan yang belum ke Mekah oleh Allah sampaikan ke Mekah. Yang sudah sampai mudah-mudahan sampai lagi. Jadi saya pernah Pak, saya pingin tuh pokok selama tawaf saya nggak mau disentuh orang. Jadi habis wudu dari hotel saya pakai baju ihram begini di baju ihram saya ini. Oh, ini contoh Pak ya. Saking ingin nggak disentuh orang, begini saya ini. Sebenarnya kan kalau tawaf kan sunnahnya begini. Nah, bahu kanan dibuka. Sebenarnya sunnahnya. Saya enggak, karena saya takut kena sentuh orang. Saya begini, biar enggak disentuh perempuan. Ya kadang-kadang kan perempuan nyentuh tak sengaja kan. Saya begini, begini. Saya tawaf begini. Oh aman nih, kata saya kan. Aman, enggak ada orang yang tahu nih aman. Jalan. Ada perempuan saya jauh-jauh. Ada perempuan jauh-jauh. Biar tak kena. Akhirnya rupanya di samping saya tak sadar agak jauh ada perempuan nunjuk begini, nunjuk ke kawannya begini. Saya tertoleh begini, seret kata dia. Tak bisa aku ikut mata seperti ini. Tak bisa. Oleh Allah dinampakkan dia. Kau jangan nak macam-macam. Oleh Allah diberi keringanan. Makanya Pak, ya nanti kalau andaikan Bapak semua mudah-mudahan sampai ke Mekah semua ya. Nah, nanti ketika tawaf, kalau kita masih ikut madhab Syafi'i, batal terus. Kalau udah kita batal wudu, mau wudu lagi, Bapak kan batal wudu, kan harus wudu lagi keluar itu WC-nya dari Ka'bah tuh jauh. Mau balik lagi ke sini kurang lebih PP 1 jam. Udah ketinggalan rombongan udah selesai tawaf. Makanya kita berpindah untuk sementara ke mazhab Maliki. Imam Malik katakan nyentuh perempuan tak batal wudu sementara. Nah, nanti balik Indonesia ikut mazhab Syafi'i lagi. Darurat mau diapakan lagi? Ya, nanti sementara. Nah, silakan. Bagaimana kalau yang disebut tadi? Kalau ikut Imam Maliki? Ikut Imam Maliki ya itu enggak. Dengan yang menyentuh dengan perempuan tadi. Itu kan enggak darurat kalau kentut tuh. Bisa ditahannya. Ya kalau mau ikut enggak apa-apa. Boleh-boleh saja, cuma kalau tadi yang nyentuh perempuan juga ikut Imam Maliki itu. memang itu karena memang ulama khusus yang umroh, haji memang ulama semuanya yang mazhab Syafi'i dianjurkan untuk pindah ke mazhab Maliki. Hanya di bidang ini ya Bang, bidang enggak batal wudu nyentuh perempuan. Tapi kalau yang tadi kentut enggak, ulama enggak nganjurkan. Ya enggak nganjurkan. Karena ngapa? Kalau kentut nih kayaknya banyak walaupun kita pindah kayaknya mau hati itu gimana ya kayaknya. Soalnya sama-sama Imam Maliki. Tapi kalau abang mau ikut enggak apa-apa, silahkan saja. Silakan saja. Iya. Boleh kalau mau, tapi niatnya ikut mazhab Malik. Mau Malik. Tapi kalau untuk semua ulama yang dalam kitab menjelaskan tentang haji umroh enggak ada nganjurkan untuk mazhab Malik pindah yang batal tentang kentut. Semua batal tentang nyentuh perempuan. Baik, Sur, silahkan Sur. Kalau itu kan bisa bilang kan, kalau pas nak sholat, kita tengok kan kesejati, kan tidak sah kan? Bagaimana dengan orang yang bertato sholat? Bertato, bagus ya. Orang yang bertato itu sholatnya tidak sah. Hati-hati. Banyak muda-muda. La'anallah al-wasim wal mutawassim. Al-hadits kama qol. Hadis Nabi. Nabi bersabda, Allah melaknat orang yang ditato dan yang mentato. Penjual kan ada penjual tato itu kan biasa pinggir jalan 20.000 apa. Itu Allah laknat dia. Juga kita yang minta tato, juga Allah laknat. Enggak boleh haram. Yang pertama dapat dosa besar. Yang kedua, air itu tak nyerap. Kalau air tak nyerap, gimana? Enggak sah wudunya, enggak sah sholatnya. Gimana Mas? Kalau dia preman baru bertobat. Saya pernah bawa jamaah umroh. Pada waktu itu barengan dengan mertua saya umrohnya sebelum corona. Satu badan betato semua nih. Orangnya fitness, tinggi besar, ganteng orang. Betato. Pokok satu badan betato, naga macam-macam. Sini pun betato. Masya Allah, dia nih preman, insaf masuk jamaah tabligh. Langsung ikut travel umroh, ketemu dengan saya ajak umroh, mau. Alhamdulillah umroh dengan saya. Betato.
Gimana nih Ustaz? Saya udah berusaha menghilangkan. Udah berusaha dia menghilangkan. Pakai apa bensin, pakai itulah istilahnya macam-macam lah alkohol, tak bisa hilang. Gimana? Kalau kita udah berusaha menghilangkan tapi masih tidak hilang, tidak apa-apa. Oleh Allah dimaafkan. Dan tidak wajib kita menghilangkan pakai sesuatu yang membahayakan diri kita. Contoh menghilangkan pakai setrika, tidak wajib, tidak boleh malah. Nyiksa diri tidak boleh. Dalam Al-Quran, wala tulqu anfusakum ila tahluka. Jangan kau bawa dirimu untuk binasa, celaka, tak boleh. Saya punya kawan dulu lama ketika di Dalwa, dia preman juga di Jakarta. Ini ada tato mawar. Tato mawar, lalu dia tobat. Tobat nyampe pondok, nyampe pondok. Udah nanya ke guru, udah enggak apa-apa, Allah maafkan ente. Enggak apa-apa. Ente udah berusaha menghilangkan pakai alkohol seperti itu sampai hilang. Tapi karena dia takut, Masya Allah, tobat betul-betul. Saking takutnya, dia tusuk-tusuk pakai jarum. Tusuk udah luka, baru diberi apa namanya itu, kayak tepung. Iya pokok itulah sejenis kayak tepung gitu. Itu langsung, itu cus, itu begini. Saya megang tangan dia, bau ayam panggang tuh ya. Bawa lama-lama dah jadi koreng, dah langsung sembuh. Bekaslah sininya, saking takutnya. Sebenarnya tidak wajib gitu dia. Bahkan tidak boleh, nyiksa diri sendiri tidak boleh. Yang penting dia udah berusaha pakai sesuatu yang biasa menghilangkan, tidak hilang ya udah, sholat ya. Allah maafkan. Ya. Baik, ada lagi? Silakan. Sisa 7 menit. Kalau perempuan yang biasa kalau ada acara kawin, apa nama yang di tangan-tangan dicantik-cantik kan itu? Mahendi itu boleh. Itu nyerap air. Itu nyerap air, Bu, itu kan terbuat dari pacar. Nah, kayak itu kan terbuat dari pacar, kayak daun-daun pacar tuh. Awang? Itu kan hanya di luar ya. Enggak masuk dan lama-lama pun hilang sendiri itu. Beda dengan tato. Kalau Mahendi itu kan paling 2-3 hari luntur. Kalau tato itu kan ada yang seumur hidup kan? Enggak, kalau Mahendi nyerap air. Contoh lagi nyerap air pulpen. Pulpen itu nyerap air. Karena kita udah nanya ke orang-orang yang menyerap air. Tapi kayak tip egg enggak nyerap atau juga dicontohkan lagi dalam kitab tuh min ajinul dakik, adonan tepung. Ibu-ibu biasa nih Bu ya, yang jualan, biasa Bang Bidin nih, Bang Bidin kan biasa ngadon tepung tuh, ngadon tepung. Lalu wudu, selesai wudu, dah sholat, tiba-tiba di kukunya ada bekas tepung Bang. Ini tak masuk air nih. Disebutkan dalam kitab tidak nyerap air. Jadi hati-hati ya, yang biasa ngadon tepung, disikat, pakai sikat lebih aman Bang, sikat. Termasuk tidak nyerap air. Kalau adonan tepungnya ada di kuku, biasanya kan lekat-lekat pakai di kuku apa tuh. Karena saya ini pernah jual molen Bapak Ibu. Pernah jual molen. Kalau tetangga tahu. Ya ini tahu nih. Ini tukang gulung molen saya. Dulu saya baru datang dari Yaman, masih belum ada undangan ceramah ya. Masih diam dengan Nabi, jual molen pakai gerobak. Gerobaknya simpan depan rumah Abi, lalu setiap hari dorong disimpan di pinggir jalan depan rumah Bu Nirah yang sekarang jadi apa? Jadi Pondok Putra. Tiap hari goreng. Ya. Sampai ada orang dulu saya mau dicerita dulu nih. Sampai tidak jadi terima lamaran saya karena penjual molen. Ya alhamdulillah sekarang ya, walaupun tidak jual molen, walaupun tidak kaya, yang penting tak punya utang. Kita hidup ini kan yang penting tak punya utang. Maka dikanasin nikmat Bapak Ibu ya. Maka mudah-mudahan semua oleh Allah yang masih punya utang dilunaskan utangnya. Yang belum sampai ke Mekah mudah-mudahan sampai ke Mekah. Yang sudah sampai mudah-mudahan sampai lagi. Udah ada lagi Bang. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ketemu lagi malam Selasa yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya.